Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran geografi ini. Saya Arif Baidawi, pembatik level tahun 2023. Dalam video pembelajaran geografi ini, kita akan mempelajari tentang struktur lapisan bumi. Adapun sasaran dari video pembelajaran ini adalah diperuntukkan untuk siswa SMA kelas 10. Sedangkan tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu menyebutkan lapisan-lapisan bumi dan siswa mampu menjelaskan karakteristik lapisan-lapisan bumi. Baiklah, selamat untuk menyaksikan. Tahukah kalian, bumi kita ini seperti sebutir telur yang memiliki lapisan-lapisan. Ketika kita memecah telur, maka kita dapat menemukan 3 lapisan, yaitu lapisan cangkang, cairan putih telur, dan kuning telur. Nah, ternyata bumi kita ini juga memiliki 3 lapisan utama, yaitu kerak bumi yang bersifat keras seperti cangkang telur, mantel bumi yang bersifat cair kental seperti putih telur, dan inti bumi yang bersifat relatif padat seperti kuning telur. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari lebih jauh. Sebelum penjelasan bagaimana lapisan-lapisan bumi, terdapat satu pertanyaan yang sering muncul, yaitu bagaimana manusia mengetahui bagian dalam bumi? Pengetahuan kita tentang bagian dalam bumi sebagian besar didasarkan pada bukti tidak langsung. Hal ini karena tidak ada manusia yang pernah menjelajahi bagian dalam bumi. Tidak ada yang mampu menembus sampai ke pusat bumi. Tambang terdalam yang pernah dibuat manusia hanya sedalam 3,8 km. Lubang bor terdalam yang pernah dibuat manusia hanya menembus sejauh 12 km saja. Terus bagaimana ilmuwan mengetahui bagian dalam bumi? Tidak lain adalah ilmuwan menggunakan ilmu geofisika dalam mengenali bagian dalam bumi, terutama dengan memantau pola getaran yang merambat dari suatu gempa bumi atau ledakan buatan manusia. Gelombang seismik tersebut mengubah kecepatan dan arahnya setiap kali melintasi jenis batuan yang berbeda. Analisis perubahan tersebut ditambah dengan data terkait magnetisme dan daya tarik gravitasi bumi memungkinkan para ilmuwan bumi mengembangkan model struktur bagian dalam bumi, yaitu lapisan-lapisan bumi. Baiklah, berikut struktur lapisan bumi yang terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi yang meliputi inti luar dan inti dalam. Lapisan bumi yang pertama yaitu kerak bumi, merupakan kulit terluar bumi yang terdiri dari campuran dari berbagai jenis batuan. Kerak bumi terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua lebih tebal daripada kerak samudra, yaitu rata-rata memiliki ketebalan antara 30 sampai dengan 70 km. Sedangkan kerak samudra rata-rata memiliki ketebalan yaitu antara 6 sampai 11 km. Kerak benua juga dikenal dengan nama lapisan sial karena tersusun dari silisium dan aluminium. Sedangkan kerak samudra dikenal dengan nama lapisan sima karena tersusun dari silisium dan magnesium. Secara umum di dalam kerak bumi terjadi peningkatan kepadatan secara bertahap. Pada bagian dasar kerak bumi terjadi perubahan yang signifikan dalam komposisi mineralnya, yang disebut dengan diskontinuitas Mohorovičić atau dikenal dengan nama lapisan moho, yang ditemukan oleh seismolog Yugoslavia yaitu Andrija Mohorović. Lapisan bumi yang kedua adalah mantel, yang merupakan lapisan paling tebal dengan ketebalan mencapai 2900 km. Lapisan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, mantel paling atas. Lapisan ini terdapat di bawah lapisan moho yang memanjang ke bawah hingga kedalaman 65 hingga 100 km. Lapisan ini relatif tipis namun keras dan kaku. Gabungan antara lapisan mantel paling atas ini dan kerak bumi disebut sebagai litosfer. Yang kedua yaitu mantel atas. Lapisan ini memanjang ke bawah hingga kedalaman 350 km yang terdiri dari batuan pijar plastis mudah berubah bentuk, yaitu berupa lapisan magma pijar yang disebut dengan astenosfer. Lapisan yang ketiga yaitu mantel bawah, yaitu di bawah lapisan astenosfer
terdiri dari batuan pijar yang lebih padat daripada mantel atas karena mendapat tekanan yang lebih tinggi. Lapisan bumi yang ketiga yaitu inti bumi yang terdiri dari inti luar dan inti dalam. Inti luar bersifat cair yang memanjang hingga kedalaman sekitar 5.000 km. Inti dalam bersifat padat karena mendapatkan tekanan yang sangat tinggi dengan radius sekitar 1.450 km. Suhu inti luar berkisar dari 4.300 derajat Kelvin di bagian luar hingga 5.000 derajat Kelvin di dekat inti dalam. Sedangkan suhu inti dalam berkisar 5.500 derajat Kelvin. Baik inti luar maupun inti dalam tersusun dari besi, nikel, atau besi silikat. Kedua zona ini bersama-sama membentuk sekitar 15% volume bumi dan 32% masanya. Inti bumi ini adalah sebagai sumber energi yang mendorong gerakan panas melalui mantel menuju ke permukaan melalui proses konveksi. Demikian video pembelajaran geografi ini, semoga bermanfaat untuk semuanya.